ya, memang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, begitu. Hah? Sekarang mau minta ketemu sama Pak Anies, saya katakan saya mendukung Anies, saya tolak itu. Jakarta kita tolak. keras. Kawan-kawan, kau kerja sendiri. Ya, gunakan mesin partaimu yang 12 partai itu. Kemudian kopling di Jakarta, biar lo PKS juga. mendukung Anies. Sekarang ada berita lagi. Biar jadi pelajaran, guys. Biar jadi pelajaran. Jangan terjadi lagi porong partai kayak begini. Kalau bicara tas semua, Pokoknya nggak ada. juga. Gue pikir satu, nggak tahu calo-calo yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat ya, selalu bahagia dan dimudahkan segala rezekinya. Dan tidak lupa, saya doakan semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Hari ini kita akan mereaksi lagi beberapa cuplikan video yang makin hari makin ramai ya, terutama di dunia perpolitikan ini. Pembahasan kita masih tetap tentang Pilkada Jakarta ya. Banyak sekali simpatisan dari salah satu partai yang berwarna oranye ya, yaitu PKS. Banyak sekali berkeliaran statement-statement dari para kadernya, para simpatisannya, bahkan dari para elit politiknya. Di sini sepertinya PKS sangat mengharapkan sekali Pak Anies untuk gabung menjadi tim sesnya mereka, agar anak-anak Abah bisa memilih calon yang mereka usung. Sepertinya begitu guys. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja tonton videonya. Gaskeun. Ngapain ngemis-ngemis? Ngapain ngemis-ngemis? Incar suara anak Abah di Jakarta, PKS rela jadi mediator agar RK bertemu Anies. Begini Pak RK. Oke Bang. Ya, kamu itu kan sudah didukung oleh 12 partai. Itu kasih penjelasan. Kenapa kamu nggak percaya diri? Ya, underestimate begitu. Kurang partainya. Kenapa? Atau kamu takut? Ya, yang mengantarkan kamu ke KPU itu partainya gerbong kosong. Wow. Ya, jadi ngumpul partainya doang tapi bisa jadi penumpangnya nggak ada, masanya nggak ada. Atau kamu sudah sadar bahwa yang kamu lakukan itu ya memang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, begitu. Sekarang mau minta ketemu sama Pak Anies, saya katakan saya mendukung Anies, saya tolak itu. Kita tolak. Mantap. Kawan-kawan, kau kerja sendiri. Ya, gunakan mesin partaimu yang 12 partai itu. Ya, enak bener ini. Ya. Biar jadi pelajaran, guys. Biar jadi pelajaran. Jangan terjadi lagi porong-porong partai kayak begini. Ya. Jadikan itu pelajaran. Ya. Mereka. Elah, PKS mau jadi moderator ereking ketemu Pak Anies. Mau ngerangkul anak Abah. Nonsen kalau kata orang Belanda. Apa-apaan. Udah urus aja sono kaum lo. Ya enggak? Jakarta nih bro, keras. Enak-enakan mau tarik kopling di Jakarta. Biar lo ereking juga. Nih lawan Scoopy. Lawan ninja Scoopy gitu. Pokoknya nggak ada dah. Gue pikir A1, nggak tahu calo-calo juga tuh partai. Parah. Nggak main ereking di Jakarta bising. Sekarang di zaman motor metik. Oke, goodbye PKS. Nah itu guys video yang kedua, gimana? Lucu ya? Orang ini emang benar-benar selalu bisa ngeluarin aspirasi beliau tapi dengan cara yang sangat kocak ya, sehingga yang dengar kritikannya juga ngerasa terhibur gitu. Oke guys, lanjut ke video selanjutnya. Selamat tinggal PKS. Kesombongan PKS sebut tak semua pendukung PKS loyalis Anies. Pak, kok gitu sih Pak? Gimana lagi dong? Begini, dalam beberapa pekan terakhir semua elit-elit PKS bicara tentang Anies Baswedan. Ada yang bilang kami tak rugi tinggalkan PKS, kami tak menyesal tinggalkan PKS. Itu kalau nggak salah Hidayat Nur Wahid bicara. Kemudian Pak Tif bicara PKS rugi dukung Anies. Sekarang ada berita lagi, tak semua pendukung PKS loyalis Anies.
Kalau bicara tak semua ya tak semua juga tak semua. Gini, tak semua pendukung PKS benci Jokowi. Pasti ada. Tak semua PKS suka Prabowo. Pasti besar. Tak semua PKS orang Islam misalnya. Itu semua juga fakta, itu juga semua benar. Tapi soalnya kan ada di persentase. Jadi saran saya buat PKS, manfaatkan waktu-waktu ini untuk mengkampanyekan, untuk mensosialisasikan calon-calon yang didukung oleh PKS. Gak perlu ngomongin Anies Baswedan, kecuali memang berharap suara pendukung Anies Baswedan dukung calon-calon yang ada di PKS. Tapi sulit. Kan pemilih Anies dan pemilih PKS itu kan pemilih yang rasional. Kalau pemilih rasional, mereka mempertimbangkan, ngapain saya dukung PKS yang sudah nyemplung bergabung dengan anak haram konstitusi. Iya kan? Di sini. Iya kan? Itu dia video yang diunggah oleh Pak Saiful Zaman ya, di mana beliau mengatakan kalau seharusnya PKS itu sudahlah, nggak usah lagi ngomongin Pak Anies. Silahkan aja kalian bekerja fokus ke Pak Ridwan Kamil. Nggak usah lagi kalian menyebut-nyebut nama Anies, kata beliau. Karena kenapa? Pak Anies itu kan sekarang udah nggak masuk ke sana kemari ya guys. Jadi nggak sepatutnya partai PKS ini mengharapkan atau dalam tanda kutip ya mengemis-ngemis kepada Pak Anies agar Pak Anies dan juga simpatisannya yang disebut anak abah itu mau mendukung calon yang diusung oleh PKS, yaitu Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Paling juga itu yang mereka harapkan, kenapa mereka sekarang mendekati Pak Anies. Dan besar kemungkinan simpatisan Pak Anies yang disebut anak abah pasti nggak akan mendukung kalian juga. Begitu guys, menurut saya. Oke guys, kita lanjut aja langsung ke video selanjutnya. Halo PKS, apa kabar bro? Masih dalam ingatan setelah pengumuman pemenang Pilpres ya, Anies Baswedan mengunjungi Presiden PKS. Nah dalam sambutannya mengatakan Anies sekarang tokoh nasional, jadi jangan didegradasi lagi jadi tokoh daerah. Oh ternyata ini benang merahnya. Ya padahal Rocky ya, saya ingat banget Rocky Gerung bilang, Anies bukan sekedar hanya kepala daerah, tapi pejuang politik. Dan harus berada di situ, membenahi negara melalui kedudukannya sebagai gubernur. Wow, inilah visionernya Roger ya. Kalau memang PKS tidak dukung Anies di Pilgub Jakarta 2024, ya sudah, itu hak mereka. Hak kita pun, pendukung Anies di seluruh Indonesia, tidak mendukung mereka pula untuk kepala daerah lain. Jadi seri kan? Oke, seperti yang kalian tahu bahwa sebagian besar rakyat Jakarta sepertinya sudah tahu program apa aja yang akan diluncurkan oleh Pak Ridwan Kamil. Yaitu salah satunya akan memberikan uang kepada tiap RW sebesar 100 sampai 200 juta, guys. Tapi di sini warga Jakarta bukannya bahagia ya sepertinya. Karena banyak sekali di sini warga Jakarta yang malah memparodikan atau malah mengolok-olok ya program ini. Mungkin karena mereka merasa kalau program ini tidak masuk akal ya buat mereka. Ya secara logika emang kurang masuk akal sih Pak. Cobalah kasih program lain yang mungkin lebih masuk akal buat warga Jakarta, agar mereka bisa memilih Anda Pak Ridwan Kamil. Oke guys, kita lihat videonya. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Gila nih. Ridwan Kamil akan memberikan 100 sampai 200 juta per RW jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan gua nih, itu duit dari mana Pak? Ini parah nih. Nggak usah 200 juta Pak, 100 juta per RW dikalikan 2.744 RW. Jadi berapa tuh? Ya kan? 274 ini parah juta. Ya kan? APBD DKI Jakarta aja nggak segitu, Pak. Duit dari mana itu? Ayo main hitung-hitungan dah.
Parah banget ini. Belum apa-apa dicawe-cawe. Ya elah. Jangan begitu. Yang cerdas ya, buat warga Jakarta yang cerdas. Jangan ikutin RW-RW yang kayak gitu ya. Lihat nih, kelakuan bonekanya Mulyono. Pengen ngasih 200 juta tiap RW di Jakarta. Dia ini lagi pengen bohongin warga Jakarta seperti dia bohongin warga Bandung tahun 2013. Dia tahu nggak sih jumlah RW di Jakarta itu ada sekitar 2.752. Kalau 200 juta dikali 2.752 RW, Pemprov DKI itu harus ngeluarin duit sekitar 550 miliar per bulan. Terus kalau dari setahun itu sekitar 6,6 triliun rupiah. Sedangkan APBD DKI Jakarta itu defisit 5 triliun tahun 2023. Terus lu mau nombok dari mana buat bayar Pak RW 6,6 triliun? Monyet. Jangan lu bohongin warga Jakarta. Kita udah capek dibohongin Bang Mulyono. Ingat dosa di akhirat. Bang Emil yang sedang belajar mencintai Persija. Tapi sayang cintanya bertepuk sebelah mata. Sebelah gila. Tadi teh anjing salah, ayo goblok. Bisa diulang nggak sih? Nggak ya udahlah biarin. Beliau itu adalah sosok yang kreatif dan juga ide-idenya out of the box. Contohnya dia pas nyalonin di Jakarta teh, saya baca salah satu programnya adalah untuk menanggulangi orang-orang stres karena macet di Jakarta, beliau mau bikin program mobil curhat. Sekali lagi ya, mobil curhat. Mobil curhat. Itu mobil kan di jalan juga ya. Berarti kena macet juga. Benar. Nanti kejadiannya bakal kayak gimana? Nanti ada orang yang apa namanya konsul gitu. Duh, saya stres kena macet di Jakarta. Sama nggak sih jempek kamu? Saya juga sama. Dan memang dari dulu ya, Bang Emil itu idenya luar biasa, out of the box. Kadang-kadang di luar box gitu. Bener. Jadi beberapa waktu yang lalu di Bandung itu lagi marak-maraknya aksi begal. Tiba-tiba Bang Emil punya rencana, untungnya rencananya nggak jadi. Punya rencana buat bikin patung Insinyur Soekarno. Sebetulnya saya emang nggak apa-apa ya kalau misalkan mau bangun patung Soekarno, asal fungsinya kayak orang-orangan sawah. Buat ngehalau begal gitu, jadi enak kalau misalkan kena begal teh tinggal bilang aja jangan begal tuh diliatin sama Soekarno. Malu bilangin sok sama anaknya, Mega nih Mega. Berani. Lucu ya? Nah, materi politik saya mah lucu. Bikin ketawa bukan bikin wih. Duh, astagfirullahaladzim. Tapi memang Bandung sedang tidak baik-baik saja Om Ted. Karena Bandung teh sekarang autopilot, tidak ada wali kotanya. Terakhir wali kotanya ketangkep karena korupsi. Dan memang dulu juga ide-idenya sangat brilian gitu. Ketika di Bandung sedang banyak kasus begal, salah satu program yang dicanangkan oleh Pemkot Bandung adalah menambah CCTV dan lampu. Oke, boleh. Setidaknya orang Bandung bisa meninggal dalam keadaan cerah. Jadi enak kan ketika dibacok, cak. Untung cerah ya. Coba kalau misalkan gelap, ngebacoknya bukan ke kepala saya, ke kepala sendiri. Jadi sering mulat gitu. Terus beliau teh orang sekarang sudah ditangkap oleh KPK. Dulu si korupsinya, uang korupsinya teh dipakai buat jalan-jalan ke Thailand. Gusti Nu Agung. Ke Thailand mah nggak harus korupsi, meren. Murah. Namun 1 juta sebulan, 10 bulan juga udah bisa. Bener, saya udah cek. Itinerary ke Thailand itu dengan 10 juta, itu semuanya udah ke cover. Udah pesawat PP, terus udah hotel, sama udah bisa naik tuk-tuk sambil dipangku sama jirayut. Udah bisa. Maksudnya teh, kalau misalkan memang mau dipakai foya-foya, pakailah uang korupsi itu untuk hal-hal yang harganya mahal gitu. Kayak beli Erling Haaland kayak apa gitu. Iya, setidaknya Bandung punya striker tajam gitu. Oke, nah itu guys video kita hari ini. Gimana menurut kalian? Ada komentar mungkin, silakan. Mudah-mudahan kalian terhibur ya dengan video tadi. Dan di sini kita bisa ngambil kesimpulan kalau ternyata program-programnya Pak RK ini
kurang disukai sepertinya ya sama warga Jakarta ya, karena memang programnya rada-rada kurang masuk akal sih. Ada program mobil curhat lah, ada program tiap RW mendapatkan uang 100 sampai 200 juta lah. Ini benar-benar program yang benar-benar kalau kata komika tadi ya, out of the box ya. Iya benar, saya setuju sekali dengan komika yang tadi. Dan memang apa yang Pak RK lakukan sepertinya sangat jauh sekali dengan harapan warga Jakarta. Pak RK kan tahu sendiri, warga Jakarta dulu dipimpin oleh seseorang yang mereka sangat kagumi, yang mereka sangat hormati karena kinerja beliau, yaitu Pak Anies Baswedan. Oke, sepertinya cukup sekian aja video hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.